kita maju, membangun komitmen baru. Nah, kita akan membahas mengenai Undang-Undang ITE. Baik, mungkin boleh disampaikan Pak Hendra, apa sih sebenarnya itu Undang-Undang ITE seperti itu, Pak? Nah, sejak Undang-Undang Nomor 11 tadi tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik itu diundangkan secara resmi, Ya. dalam perjalanannya terdapat banyak masukan Baik. dan aspirasi dari lembaga swadaya masyarakat, akademisi, praktisi, hukum, dan masyarakat lainnya. Iya. Karena begitu undang-undang tadi nomor 11 tahun 2018 tadi diundangkan, justru banyak yang merasa menjadi korban kriminalisasi, Baik, Pak. ya kan? Ya. Kemudian untuk menjawab tuntutan tadi, bagaimana aspirasi dari masyarakat luas tadi, kemudian DPR kita melakukan perubahan. Iya. Secara khusus itu di pasal 27 dan 28 inti dari perubahan tadi. Di dalam situ dilakukan perubahan hingga melahirkanlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Iya. Nah, pada intinya terdapat 4 perubahan penting Iya. yang tertuang di dalam Undang-Undang ITE yang baru tadi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Yang pertama itu adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan atau the right to be forgotten. Hak tersebut ditambahkan pada pasal 26. Nah, intinya seperti ini, mengizinkan seseorang untuk mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, tetapi diangkat kembali. Nah, contohnya itu seperti ini. Seseorang yang sudah terbukti tidak bersalah di pengadilan berhak mengajukan permintaan agar berita pemberitaan tentang dirinya yang menjadi tersangka tadi itu dihapus di media internet. Media sosialnya gitu ya, Pak? Iya. Kemudian perubahan yang lainnya ada penambahan ayat baru di dalam pasal 40. Pada ayat ini, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar undang-undang. Misalnya terkait dengan pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Nah, pada tahun 2018, sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 kemarin, Kementerian Kominfo telah menghapus kurang lebih 500.000 konten judi. Nah, ini juga semakin viral kemarin begitu kemunculan kasusnya Bapak FS. Nah, kemudian perubahan yang ketiga itu menyangkut tafsir. Menyangkut tafsir atas pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Nah, Undang-Undang ITE ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang dulunya di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu dokumen elektronik itu dijadikan bukti tanpa harus ada izin dari pengadilan. Nah, ini menjadi bias karena ketentuannya bertentangan dengan aturan yang dituangkan di dalam KUHP. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 2016 mengakomodir ketentuan KUHP tadi, kemudian menyatakan bahwasanya dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Pada intinya di dalam Undang-Undang ITE yang nomor 19 2016 tadi maupun Undang-Undang 11 2008 itu setidak-tidaknya mengatur 20 jenis perbuatan pidana yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan penggunaan media ITE yang diatur itu dimulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Nah, namun apabila kita klasifikasikan menurut perbuatannya, ke-20 jenis perbuatan pidana tadi itu dapat kita kategorikan hanya menjadi 4 perbuatan. Nah, yang pertama itu pelanggaran terkait data dan sistem komputer. Pelanggaran mengenai data dan sistem komputer, Pak ya? Itu misalnya seperti akses ilegal. Ini kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer milik orang lain. Nah, ini diatur di dalam pasal 30. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan nih kepada kita mengenai
perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE, seperti yang paling banyak memang ujaran kebencian, pengancaman dan juga pemerasan. Bahkan juga di sini ada yang namanya judi online. Nah, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sudah ada nggak sih Pak menangani yang namanya dalam kasus judi online seperti itu Pak? Sepanjang sepengetahuan saya, selama bertugas kurang lebih 2 tahun dan 6 bulan di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, kita belum ada melakukan proses penuntutan terkait dengan perkara judi online. Perkara-perkara judi yang kita tangani masih bersifat konvensional. Artinya terjadi di lapangan tanpa ada pelibatan dunia maya. Dari pembicaraannya itu Pak, ternyata ada manfaat ya dengan hadirnya tadi yang namanya Undang-Undang ITE tersebut. Manfaatnya yang boleh saya ambil dari Undang-Undang ITE ini supaya menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektroniknya, terus juga salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet dan juga melindungi masyarakat gitu ya Pak ya. Dan juga pengguna internet lainnya berbaik tindak dalam kejahatan online. Nah, sebagai negara apa Pak yang harus dilakukan atau apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat gitu dalam suatu negara dalam penanggulangan cybercrime ini Pak? Di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 2016 tadi ada penambahan hak yang diberikan hukum kepada pemerintah. Ya, pemerintah berhak untuk menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar undang-undang, misalnya terkait dengan pornografi, sara, terorisme, pencemaran nama baik dan lainnya. Nah, namun di sini saya bisa sampaikan secara menyeluruh yang dapat dilakukan setiap negara terkait dengan penanggulangan cybercrime antara lain meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, kemudian meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Jadi kegiatan kita pada sore hari ini juga bisa kita katakan sebagai bentuk pencegahan terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana cybercrime yang terjadi. Dengan memahami adanya ketentuan-ketentuan ini, harapan kita masyarakat Indonesia lebih bijak, lebih profesional dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial ke depannya. Kemudian langkah-langkah yang lain mungkin bisa meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Ya, seperti ini juga wujud kegiatannya. Kemudian bisa melakukan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Oke. Jadi sebagai warga negara juga ya Pak gitu ya Pak ya. Iya. Mengikuti semua peraturan-peraturan yang dibuat dalam undang-undang gitu ya Pak ya. Iya, Bapak. Baik, ini dari perbincangan kita Pak untuk hari ini. Topik yang kita bahas Undang-Undang ITE mengenai informasi transaksi elektronik dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan ini. Kepada seluruh pendengar kita, kepada sahabat-sahabat Radio Nugra FM yang tidak tertutup kemungkinan Pak, karena jangkauan siaran kita bukan hanya di Humbang saja, tapi masyarakat mungkin yang ada di teman-teman kita yang bekerja di Toba atau juga di daerah. Pesan apa Pak yang disampaikan kepada pendengar atau sahabat Anugerah ini mengenai dalam hal transaksi elektronik ini Pak? Indonesia saat ini menempati posisi ke-10 dalam daftar penggunaan media sosial. Ini data yang dikeluarkan organisasi internasional ya. Indonesia itu menempati posisi ke-10. Nah, rata-rata waktu penggunaannya itu 197 menit. Atau sekitar 3,2 jam per harinya. Ya, penggunaan media sosial. Kemudian Kominfo juga mengeluarkan data, Kominfo Indonesia Kementerian menyatakan bahwasanya
Indonesia itu peringkat ketiga dunia pengakses situs porno. Wow, luar biasa Peringkat ya. ketiga dia. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan terkait dengan paparan dari Undang-Undang ITE ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus pelajar remaja, untuk lebih bijak, lebih bijaksana di dalam menggunakan dalam berselancar di dunia maya. Betul, Ya, semua informasi yang kita terima dari dunia maya Iya. itu harus kita cari dulu kebenarannya terlebih dahulu. Istilahnya diseleksi betul-betul Iya, ya Pak ya. kita cari dulu kebenaran informasi yang muncul di dunia maya tadi. Jangan kita terima bulat-bulat informasi itu kemudian Betul. kita mendistribusikannya ke orang lain. Betul. Justru itu masuk dalam kategori pelanggaran sebagaimana Iya. yang dimaksud dengan undang-undang Iya, itu. iya, iya. Itu harapan kami, lebih bijak, lebih gunakan media sosial tadi untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga kita terhindar dari ancaman-ancaman perbuatan pidana yang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Pesan terakhir ataupun kata-kata bijak yang ingin kami sampaikan kepada seluruh sahabat Anugerah, keluarga kita ada di rumah, bukan di penjara. Kenali hukum, jauhi hukuman. Sekian, terima kasih.